Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Nah, kali ini kita seperti biasa masih ngobrolin dan masih stay at home, masih di rumah aja karena ada pandemi ya. Stay healthy, stay happy, dan stay pray to the God pastinya. Nah, kali ini kita akan membicarakan hewan-hewan misteri, hewan-hewan purba, hewan-hewan misteri yang konon katanya masih hidup sampai saat ini. Nah, beberapa hewan itu adalah megalodon atau hiu raksasa, terus Bigfoot atau beruang raksasa ya kalau dibilang. Ya, beruang raksasa. Terus ada juga kura-kura purba yang katanya sangat besar. Nah, ini biasanya sering mondar-mandir kisah ceritanya di forum-forum yang suka mengumbar-umbar tentang misteri-misteri hewan-hewan yang masih misterius ya kalau dibilang. Seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah share, yang sudah subscribe, yang sudah like, dan sudah nonton video-video kita. Nah, teman-teman kalau ada yang ingin membeli merchandise asli Ekspedisi Alam Lain, bisa kalian cek di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Oke, pembahasan pertama ini tentang megalodon ya. Hiu raksasa. Kita baca informasinya sedikit ya. Ini saya mengutip dari Wikipedia ya. Dari beberapa website, sepertinya ini yang paling lengkap kalau menurut saya ya, Wikipedia. Nah, megalodon yang berarti gigi besar adalah spesies hiu yang sudah punah. Hiu ini diperkirakan hidup sekitar 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu pada kala Miosen awal hingga Pliosen akhir. Sebelumnya, hiu ini tergolong ke dalam famili Lamnidae yang menyiratkan bahwa hiu ini berkerabat dekat dengan hiu putih. Namun saat ini para ilmuwan sepakat bahwa hewan ini termasuk ke dalam famili Otodontidae yang sudah punah, dan famili ini bercabang dari nenek moyang hiu putih pada zaman Kapur awal. Genusnya sendiri masih diperdebatkan dan para penulis biasanya menggolongkannya sebagai Carcharodon, Megacoelacus, Otodus atau Procharodon. Ini aneh-aneh sekali ya bahasanya ya. Mungkin bahasa ini mirip seperti ilmuwan Aristoteles ya. Megalodon biasanya diperdebatkan, katanya masih ada sampai saat ini katanya menurut forum-forum yang suka akan misteri-misteri di dunia ini. Oke, silakan Gus Robin. Mungkin bisa langsung dilihat dari sisi mata batinnya. Di sini saya akan menjadi ilmuwan ya sebentar. Ya, ternyata Robin ini selain paranormal, para layang, para hadirin, ternyata juga ilmuwan. Peneliti dadakan ya. Peneliti dadakan. Oke, langsung aja Gus Robin. Kalau megalodon itu saya pastikan sudah punah. Megalodon adalah hiu besar, berkulit agak keputihan, agak putih kulitnya. Tidak seperti hiu sekarang ya abu-abu ya, tapi dia agak putih dan seperti ada bercak-bercak sedikit di kulitnya. Saya lihat seperti itu pada zaman dahulu, memang zaman purba ya. Ini termasuk sebenarnya hewan-hewan misteri purba. Zaman purba ya. Apakah hewan ini pernah ketemu dengan manusia? Atau pernah berjumpa manusia dengan megalodon? Manusia tidak mungkin bertemu dengan megalodon karena megalodon jauh, belum ada manusia pada waktu itu. Manusia belum tercipta pada zaman megalodon. Yang saya tahu pada zaman itu kan zamannya seperti manusia keras seperti itu. Saya lihat masih ada ya, zaman dinosaurus mungkin masih dia megalodon. Berawal dari zaman dinosaurus ya, masih bertahan sebentar sampai fase akhir dari zaman dinosaurus. Terus kalau wujudnya mungkin saya bisa langsung katakan ya. Kalau sekarang itu megalodon ada sih, tapi bukan megalodon, jauh lebih kecil dari megalodon. Yang dulunya megalodon itu ukurannya bisa mencapai 20 sampai 30 cm. Bukan. Meter. 30-an meter kira-kira. Yang paling besar itu 30-an. 30? Ya.
dulu. Itu yang paling besar, tapi megalodon yang kecil itu ukurannya kira-kira 15 cm. Yang paling kecil. Oke. Mungkin yang kan ukuran hewan itu berbeda-beda. Karena tergantung dia porsi makannya. Nah ini. Oh ini gambarnya ya, gambarnya ini. Sebentar. Nah, ini teman-teman udah lama kan nunggu gambar-gambarnya Robin nih. Nih dia. Nah, ini. Nah, ini ada hubungannya, kecoa ini ada hubungannya dengan hiu. Ini bukan torpedo, bukan pemotongan kuku, juga bukan bukan apa namanya buaya darat ya. Ini megalodon. Ini hiu. Anggap saja hiu ya. Anda masa tidak tahu hiu? Cuma ini agak seperti panjang ini. Tidak seperti hiu sekarang. Ini agak panjang. Hiu purba beda dengan hiu sekarang. Iya, beda, ada telinganya soalnya. Bukan telinga, itu mata. Itu mata. Tak kira ini matanya. Tidak, itu hidung. Oh, hidungnya dua di samping gitu. Ya, tidak anggap depan ya dua. Iya. Ini dia pakai celana ini. Ini bukan kolor ya. Ini juga bukan apa namanya daster dia. Dia yang jelas bawahan di bawah ikan. Kaki. Bukan, tapi apa namanya perut. Oh, perut. Dia perut. Sudah bagus kok. Bentuk hiu yang dulu tidak seperti sekarang. Dia agak monyong-monyong. Berarti begini bentuk hiu. Agak monyong-monyong sedikit dia. Ya, monyong-monyong. Seperti inilah hiu yang dulu ya. Zaman purba ya. Makanya dipunahin karena bentuknya seperti ini soalnya. Ya, karena akan membahayakan kapal pesiar jika kelihatan di laut. Ya, lanjut ya. Ya. Mungkin dari gaib sosok megalodon ini masih adakah? Adakah bentuk gaib yang seperti megalodon? Seperti megalodon. Atau hantunya megalodon lah itu. Paus ada saya lihat. Paus. Itu kan iblis Leviathan. Oh, tapi untuk megalodon? Untuk megalodon ada sih, cuman dia tidak sebesar itu, kecil-kecilnya sekitar 10-11 meter. Kecil-kecil, tidak seperti megalodon yang dulu yang besar-besar. Berarti udah benar-benar nggak ada gaib ya? Secara gaib ada. Tapi kalau sekarang itu paling 6 meter, 7 meter, 6 sampai 7, 8, 9, mungkin yang 10 meter ada sih, tapi mungkin hiu hitam mungkin ada. Hiu hitam itu. Tapi itu langka yang sampai seperti itu. Yang 6 meter saja langka, apalagi yang sampai 8 sampai 7 gitu. Kalau hiu hitam ada yang 6, 7 itu. Kalau hiu putih sekarang sih kira-kira 3 sampai 4 gitu. Ada masih hiu putih. Itu saja sih. Itu saja. Oke, next kita akan membicarakan makhluk misteri selanjutnya atau makhluk purba yang misteri selanjutnya adalah Bigfoot. Ya. Saya akan bacakan informasinya sedikit ya. Nah, ini saya mengutip dari sumber Wikipedia ya. Bigfoot adalah nama bagi makhluk misterius mirip kera yang menghuni hutan-hutan di kawasan barat daya Pasifik, Amerika Utara. Penampakan Bigfoot telah dilaporkan di daerah Kanada dan Amerika Utara sejak abad 19-an. Menurut laporan penampakan, Bigfoot biasanya dideskripsikan sebagai makhluk hominoid berukuran besar, berbulu, dan berjalan dengan 2 kaki. Dilihat dari jejak kakinya, diperkirakan beratnya mencapai 400 kg. Bigfoot juga dikenal dengan nama Sasquatch. Istilah tersebut merupakan ejaan Inggris yang berasal dari kata Saskek dalam bahasa Halkomelem, salah satu bahasa pribumi Amerika. Kata tersebut dipilih karena Sasquatch adalah nama hewan legenda yang beredar di kalangan pribumi Amerika Utara. Oke, Bigfoot biasanya sering sekali diceritakan oleh forum-forum di Amerika ya, karena penampakannya lebih sering di Amerika Utara ya. Nah, dari sisi mata batin Robin gimana Bin, Bigfoot ini? Kalau Bigfoot sih itu mungkin ya seperti manusia purba ya, yang besar. Manusia purba yang besar yang kakinya gede, kegedean. Ya, maksudnya kakinya itu tidak normal. Besaran kakinya tidak normal lah seperti yang lainnya. Kalau Bigfoot sih
memang ukurannya sih besar dan tinggi. Saya tidak kurang tahu berapa ukurannya, pokoknya di atas 7 meteran ya saya lihat. Bukan, di atas 5 meter. Di atas 5 meter saya lihat. Ini sebenarnya apakah makhluk nyata apa makhluk apa ya? Ini makhluk gaib ini. Oh, makhluk gaib ya. Berarti bukan makhluk nyata di dunia nyata ya. Bukan makhluk purba juga ya. Makhluk purba zaman dulu mungkin yang masih gentayangan ya. Itu saya kira. Oh, jadi hantu gitu ya. Mungkin seperti bangsa jin jadinya. Bangsa siluman jadinya, siluman monyet. Misal. Apakah kalau dilihat sekarang apakah jumlahnya berapa? Banyak dia, Bigfoot. Lebih dari 100 jumlahnya. 100 jin itu berarti ya? Berarti itu koloni jadinya ya? Koloni dia. Siluman jadinya. Kenapa menjadi siluman gitulah? Karena kan kurang tahu saya kenapa itu. Mungkin residual energinya masih di dunia ini tertinggal. Karena kuat mungkin memorinya di sekitar sana waktu itu ya. Jadi makhluk zaman dulu yang meninggal hingga ada residual energi atau masih tersisa jiwa-jiwanya di sana, itulah makhluk itu. Dan tadi katanya ditemukan jejak kakinya yang dikatakan kalau diteliti beratnya mencapai 400 kg. Mungkin itu jejak yang lain mungkin ya, hewan lain mungkin ya. Saya kurang paham apakah itu nyata apa tidak ya jejak itu, apakah jejak buatan manusia. Ya, dan ini juga saya mengambilnya informasi ini kan dari Wikipedia ya, bisa aja diedit oleh orang lain. Nah, jadi jelasnya buktinya belum ada, masih jejak saja. Masih jejak saja. Belum ada kerangka pun belum dapat kerangka mayatnya. Bigfoot. Ya. Seandainya ada sekarang, tidak mungkin jumlahnya cuma satu. Tidak mungkin hewan bisa bertahan hidup hanya satu buah binatang itu. Apa yang dimakan? Seandainya memang ada jejaknya, pasti ada buktinya di sekitar sana. Belum ada rekaman bukti atau rekaman bukti Bigfoot atau sejenis bukti nyata seperti itu ditangkapnya. Kalau makhluk sebesar itu, kira-kira untuk menyembunyikan diri itu tidak mudah. Apalagi makhluk darat. Jika makhluk laut menyembunyikan diri masih bisa, tidak tertangkap oleh manusia. Tapi kalau di darat besarnya seperti itu, rasanya mustahil untuk menyembunyikan diri. Mungkin dia pakai jurus ninja, mungkin bisa aja. Bisa jadi, kalau jurus ninja mungkin bisa. Apa jurus jin apa mungkin itu. Saya melihatnya itu adalah siluman, bukan makhluk nyata. Oke, Robin sudah menggambarkan juga ya. Boleh percaya, boleh tidak ya. Seperti ini. Nah, ini gambarnya. Nah, roh teh celup ini ini bukan teh celup, bukan juga penyanyi dangdut ya. Bukan penyanyi dangdut ini. Nah, ini apa? Ini apa namanya? Ini bunga matahari. Bukan matahari ya, bunga matahari. Ini juga bukan siluman kadal ya. Ini yang jelas adalah orang kehujanan. Bukan orang kehujanan. Bukan layar televisi gerimis, bukan juga. Bukan ya. Ini bukan bunga bangkai juga. Yang jelas ini kecoa. Bukan kecoa. Apa namanya? Kera liar ya, kera besar. Kera raksasa. Kayak ya, manusia purba. Manusia purba ya. Manusia kera itulah ya. Jadi bentuknya? Ya, anggap saja kera ya. Ya, Anda kan bisa melihat itu. Iya, saya anggap kera ya. Kera raksasa. Kera sakti mungkin ini bisa ke dunia manusia, jadinya menancapkan itu bentuk. Iya, seperti ini berarti. Ya. Berarti ini makhluk gaib ya. Makhluk gaib ya. Oke, next. Tidak apa-apa, yang penting berwujud aja ya. Ya. Oke, next. Makhluk misteri atau makhluk purba selanjutnya adalah kura-kura raksasa yang katanya sebesar pulau ya, sebesar pulau yang jelas ya. Saya tidak bisa menentukan ini sebesar pulau apa, soalnya kira-kira saja ya. Sebelum menerawang, sebenarnya informasi kura-kura ini kita kurang mendapatkannya ya, soalnya tidak ada nama spesifik dari kura-kura ini, dan misteri dari hewan ini pun kita dapat di forum SCP, di mana forum SCP ini adalah forum internet yang mengumpulkan misteri-misteri dari
dunia ini, misteri-misteri hewan yang misterius lah kalau dibilang. Sebesar pulau kecil, ya kecil pulaunya, tidak besar. Saya salah ini tadi lihat besarnya, tidak besar sekali apa ini, tapi pulau kecil ini. Tapi kalau ukurannya memang ini makhluk terbesar. Ada nggak sebesar pulau Nusa Penida mungkin? Lebih kecil? 40% dari pulau itu kira-kira. 40% berarti lumayan besar. Ya, lumayan. Karena gunung bisa di atasnya. Ada gunung, ada hutan di atasnya saya lihat. Ini adalah makhluk terbesar di seluruh bumi yang pernah ada, tapi sudah musnah, meninggal. Pernah ada, nyata. Zaman sebelum makhluk purba. Maksudnya makhluk purba itu kan banyak ya, seperti dinosaurus. Sebelum dinosaurus ada, ini makhluk ini sudah ada. Sebelum dinosaurus? Makhluk sebelum dinosaurus. Oke, ini Robin sudah menggambarkan sih ya. Ini makhluk apa jadi jenisnya ya? Sebelum dinosaurus ada. Ketika ini sudah punah, baru zaman dinosaurus mulai ada. Ini terbalik ini. Oh, kebalik. Bukan. Oh, bukan. Nah, ini tokek setrum ya. Bukan tokek pangga, bukan tokek setrum ya. Ini juga bukan odong-odong ya. Bukan odong-odong. Ini kura-kura ini. Kura-kura purba, kura-kura raksasa. Mungkin bisa, saya kurang tahu kapan adanya ya, tahunnya ini. Yang jelas ini sudah ada sebelum dinosaurus ada. Dan ketika memulai zaman dinosaurus, sudah memang ada dinosaurus di sampingnya, tapi dia sudah tua, sudah meninggal, sudah umurnya tidak kuat lagi. Ini jumlahnya berapa pada waktu itu? Banyak, lebih dari satu atau cuma satu aja? 3. Kalau dari cerita bukan cerita ya, kisah di 3, tapi ukuran yang lainnya tidak sebesar ini. Ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Apakah ini mirip seperti kura-kura yang Tirta Amarta itu? Bukan ya? Mirip ya. Mirip ya. Kura-kura yang di punggungnya ada gunung itu ya. Mungkin itu adalah salah satunya. Ini mungkin lebih awal. Ini yang paling tua. Ini yang paling tua, tapi sudah meninggal udah lama. Pokoknya cuma 3 ada. Ini, terus wanita 1, yang satunya 2 laki-laki, anaknya laki-laki, tapi tidak punya pasangan. Dan kedua orang tuanya meninggal, jadi yang 1 itu yang kecil mungkin. Dan meninggal juga akhirnya punah. Punah juga. Karena ini sulit untuk berkembang. Karena saking besarnya. Saking besarnya itu. Dan dia sepertinya kelihatan humoris ya, ini tertawa soalnya. Bukan tertawa itu. Ya, bukan. Dia juga membawa dongkrak kemana-mana ya. Nah, ini kok bisa ada, katanya ada gunung, ada hutan di. Kok bisa ada gunung? Ditubuhi dan saking besarnya dia kan ditimbun tanah. Oh, ya menjadi vegetasi. Ya, vegetasi berlumut, kan gininya berlumut. Akhirnya kelamaan menjadi hutan dan gunung jadinya ya. Sampai laut ini cuma segini laut. Ini kan di atas gininya ini sebenarnya tempurungnya ini yang berlumut, yang hingga tumbuh-tumbuhan. Saking umurnya panjang. Kura-kura memang umurnya panjang ya. Iya. Kura-kura yang sekarang pun masih panjang ya. Apalagi zaman purba, coba pikir, kura-kuranya pasti panjang umurnya. Cuma untuk berkembang biak sulit sekali kura-kura. Sulit sekali. Iya, ini sulam alis kayaknya. Isi alis. Bukan. Nah, ini kan katanya ada secara nyata ya. Terus punah. Kalau binatang punah itu kan ada kerangkanya ya. Ini kura-kura ini pemakan segalanya. Dulu sebenarnya banyak ada, tapi saling makan, saling bunuh. Akhirnya kanibal, tersisalah 3 kanibal. Akhirnya punah. Nah, kerangkanya ada nggak? Masih ada nggak? Tidak ada dia. Udah musnah itu. Musnah deh.
Kalau tidak salah itu zaman itu sebelum zaman purba, kura-kura ini dibunuh oleh erupsi dari bawah bumi, seperti dibakar jadinya. Oh, berarti di gunung laut lah ya. Gunung laut ya, ya. karena zaman dulu itu masih dunia itu kan tidak bisa banyak ada ada air, belum stabil gitu lah ya keadaan buminya. Terbakar jadinya, kulitnya terbakar, masuk kerangka. Akhirnya musnah. Ya, karena api ya. Baru ada zaman dinosaurus, lama setelah zaman dia punah, zaman kura-kura ini punah, zaman dinosaurus ada. Ini saya flashbacknya melebihi zaman dinosaurus. Ini sebelum ini apa? Maksudnya banyak sebenarnya ada makhluk selain ini. Di zaman itu? Zaman itu. Cuma ini yang paling besar. Nah, tapi kebanyakan makhluk laut. Ini yang paling besar. Termasuk ikan kurang bagus itu, seperti tubuh alien itu kepalanya. Ya, itu kan di zaman awal-awal bumi ya, lahirnya bumi. Kalau gaib, secara gaib ada ini? Kalau seperti ini? Gaib ada, tapi ukurannya tidak sebesar itu. Ditumbuhi ini juga? Gunung, hutan? Ya, tapi nggak sebesar ini. Sebesar ini. Sebenarnya itu di luar nalar logika juga ya, kalau kita memikir sampai di sana. Nah, ini mungkin awal penciptaan itu sebenarnya awalnya dari air. Banyak binatang-binatang air yang memang tidak bisa dideteksi keberadaannya pada zaman awal penciptaan. Bukanlah dinosaurus yang berawal, tapi dari air. Benar. Bukan dinosaurus. Ya. Itu sebenarnya. Zaman air musnah, zaman air hilang, baru muncul zaman dinosaurus. Modelnya zaman air sudah banyak ada, zaman air makhluk-makhluknya, baru zaman dinosaurus ada. Jadi makhluk air itu banyak sebenarnya yang belum ditemukan dan bisa diteliti. Karena di laut itu ada gunung laut dan bisa menyedot ke bawah tanah. Tidak mungkin kita bisa dapatkan kerangkanya di bawah laut, itu sangat sulit. Kecuali air lautnya dikuras gitu. Ya, air lautnya dikuras. Karena penelitian di bawah laut itu sulit untuk meneliti ke bawah, untuk mengeruk tanahnya sampai ke dalam. Walaupun bisa, biayanya pun mahal dan resikonya tinggi karena kerak bumi. Dan laut juga dekat kanan air ya. Oke, ada yang disampaikan lagi pesan-pesan mungkin, Bin? Sebelum kita mengakhiri sesi kali ini. Kalau menurut saya sih, ya jadikan ini sebagai wawasan ya. Wawasan saja, jangan jadikan patokannya. Ini makhluk-makhluk, mungkin bukan makhluk ya, tapi hewan-hewan misteri. Hewan-hewan misteri, megalodon, Bigfoot, dan kura-kura purba raksasa itu semuanya zaman purba. Saya katakan itu adalah zaman purba. Jadi zaman purba dan sebelum adanya zaman dinosaurus. Tua sekali, berapa juta, ratus juta, miliar tahun yang lalu itu ya. Karena sebelum zaman dinosaurus itu zaman air pertama. Makhluk air yang pertama ada. Ya, sekian aja dari kita ya. Jangan lupa di-share, di-subscribe, di-like. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Atau tulis sesuatu lah di kolom komentar ya. Atau tanyakan di media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin aja ya. Brahma Santi. Om Santi 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 Om. See ya.